ingin ke Mbak Albertine Endah, penulis buku Atira, novel yang diangkat dari kisah nyata Atira, Ibunda Yusuf Kala. Mbak Albertine, apa yang Anda tangkap hubungan Pak Yusuf Kala dengan emaknya? Sangat indah ya. Ketika saya membicarakan rencana buku dengan Pak JK, saya bilang kepada Pak JK bahwa di toko buku ada belasan buku tentang Pak JK dan semua bicara soal politik. Lalu hari itu saya bicara pada pertemuan pertama kami pada Pak JK apa yang paling mengaduk-aduk emosi Bapak di dalam hidup? Beliau hanya berpikir sebentar saja. Albertine, yang pertama kali bisa membuat saya menangis adalah kisah bagaimana saya menjaga ibu saya. Yang menjadi sangat sedih ketika ayah saya berpoligami. Semenjak itu saya berpetualang untuk masuk menelusuri relung hati Pak JK di masa itu antara pertengahan 50-an sampai 82, di mana di dalamnya begitu banyak episode bagaimana perjuangan seorang anak laki-laki sulung. Beliau memiliki dua tanggung jawab besar, memastikan ibundanya yang sangat bersedih untuk bangkit, dan yang paling penting lagi memastikan adik-adiknya tidak berada dalam posisi jiwa yang kacau waktu itu. Karena ada rasa marah, ada rasa malu, berbagai macam perasaan. Nah, dua hal itu saya rasa yang kini sangat mempengaruhi bagaimana karakter Pak JK yang hari ini kita kenal. Pak JK, apa pesan yang selalu disampaikan oleh emak untuk Pak JK? Ya pertama selalu keimanan, pasti itu. Kalau sudah salat gimana. Yang kedua kesabaran, kedua bagaimana kau bekerja dengan baik, bagaimana adik-adikmu, bagaimana teman-temanmu. Tentang kesederhanaan juga Ya. diajarkan? Ya pasti, kesederhanaan. Saya setelah bisnis baik, saya bisnis mobil, saya kasih beliau mobil baru. Oh, dia simpan saya di garasi, tetap aja naik becak kalau kemana-mana. Tidak mau dipakai mobilnya? Hanya pergi pengantin dipakai mobil. Tapi ketemu ke teman-temannya tetap ada langganan becaknya saja. Lebih simpel dia bilang. Karena teman saya banyak tinggal di lorong. Dan mobil bagaimana caranya, jadi mobil naik becaknya. Sampai begitu. Jadi mobilnya baru terus, terkecuali pengantin baru pakai mobilnya. Emak meninggal usianya sangat muda ya Pak JK? 56 tahun. 56 tahun. Ya. Sakit apa waktu itu Pak? Kanker. Usus. Kanker hati, sorry. Kanker hati. Ya. Memang waktu itu belum karena tahun berapa? 82. 82. Pak Yusuf Kala masih ingat saat-saat akhir emak? Iya, dia ibu almarhumah dioperasi di rumah sakit akademis. Kita semua mengantarkannya. Dan sebelum masuk kamar operasi, dia pesan sama saya. Saya dorong kereta api itu. Naku, mungkin ini terakhir kita bertemu. Pesan saya jaga adik-adik. Cuma itu aja, jaga adik-adik. Ya, mau saya bilang, insya Allah kita ketemu lagi. Dan ini mungkin yang terakhir. Dan betul, setelah masuk operasi, tidak pernah sadar sampai 3 hari kemudian almarhum meninggal. Habis operasi. Dan Meninggalnya di rumah sakit Pak? di rumah. Jadi jam 5 subuh dokter mengatakan tidak ada lagi harapan. Kami bawa pulang di pangkuan saya. Dengan Ahmad barangkali ya kamu. Ya. Dan Halim di ambulans. Begitu masuk rumah, masih di pangkuan, meninggal. Di pangkuan saya. Meninggal di pangkuan Pak Yusuf Ya. Kala. Begitu masuk rumah? Ya. Begitu azan. Begitu Allahu Akbar, lepas juga. Itu hal yang paling berat bagi Pak JK? Ya tentu. Ditinggalkan ibu pasti. Ibu sering mengatakan, saya membaca di buku ini, ingin melihat Pak Yusuf Kala jadi gubernur. Iya, kalau hari saya sama-sama naik mobil, saya setir, lewat di muka gubernuran, dia bilang, ya sebenarnya saya doakan kau jadi tinggal di sini, jadi gubernur. Gitu kan. Begitu.
tidak sempat melihat anaknya jadi wakil presiden ya Pak? Iya, sayang betul. Ya. Lebih tinggi daripada harapannya tentu. Lebih tinggi dari doanya. Saya juga membaca di buku ini salah satu kebiasaannya bersenandung untuk anak-anaknya termasuk untuk Pak Yusuf Kalla. Iya, semua anak-anaknya yang kecil, ya kalau ditidurkan ya bersenandung. Gitu kan. Senandung bagaimana anak itu harus baik, diberkati dan hidup sambil doa sebenarnya. Senandung itu adalah doa juga kepada Tuhan tentang anak itu. Kita ingatkan Pak Yusuf Kalla, ini ada senandung lagu Bugis untuk Pak Yusuf Kalla dan untuk semua anak yang merindukan ibundanya. Ya. Ucap buku campako parade niro nyawamu, oh anak ajakmu teri upakuru sumanganmu, oh anak ajakmu teri upakuru sumanganmu. Buku campako sampeang niro palemu, oh anak umama sewe anak taberi ambulan, oh anak umama sewe anak taberi ambulan. Mabelani ropale ambok muri laona, laut temaringaran nawelai wijana, iya tona ropale pamalena decenge, pulau manrurui namele perut muat, anak mali ucap buku campako suku niro paberena, oh anak amma sayangi anak maliri linoe, oh anak amma sayangi anak maliri linoe. Terima kasih. Senandung Pak. Ya, ini artinya bagaimana cinta ibu kepada anaknya. Dan kedua, bagaimana ibu mengharapkan ke depan kehidupan yang baik dan doa. Isinya. Isinya doa. Ya. Seperti halnya emak ketika selalu mendoakan Pak Yusuf Kalla jadi gubernur. Ya, tentu begitulah, tentu doa ibu selalu begitu. Pak Yusuf Kalla, saya tahu Bapak juga menulis catatan yang sangat indah yang ada di buku Atira ini. Ya. Untuk emak, saya ingin minta kesediaan Pak Yusuf Kalla untuk membacakan itu juga. Iya, saya bacakan pendahuluan daripada buku ini. "19 Januari 1982. Subuh tersedih dalam hidupku. Hari ketiga emak pergi dengan damai, meninggalkan kami putra-putrinya dan bapa. Meski telah lama berlalu, aku masih ingat detik-detik saat emak ada di pangkuanku. Saat terakhir kalinya emak menutup mata menuju tidur abadinya.
Aku ingat harum tubuhnya yang telah bercampur aroma rumah sakit. Kubopong emak dari rumah sakit ketika para dokter mengatakan tidak ada lagi harapan yang bisa membangunkannya. Emak bernapas dari selang yang mencengkram tubuhnya. Wajahnya beku, bukan diam. Emak dilumpuhkan rasa sakit. Tepat saat azan subuh bergema, emak lunglai, wafat. Ialah akhir ketika air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku menatap emak tak habis-habis. Ratusan orang hilir mudik mempersiapkan pemakamannya. Tapi aku berada di lorong sunyi bersamanya. Usianya 56 tahun saat itu. Aku melihat ribuan kisah di gurat wajah emak yang melembut mengikuti hening tubuhnya. Sampai mata ibuku tak pernah berkisah tentang sedihnya. Emak memiliki dunia sendiri. Tempat ia tak perlu lagi memperlihatkan tangis bagi mata orang lain. Tempat ia tidak perlu lagi mengadu perasaan orang lain. Tapi aku tahu ia terluka. Aku tahu ia berjuang dalam tangisan hati yang panjang untuk tetap tegak berdiri. Aku, bocah yang selalu bersamanya. Aku adalah laki-laki yang dibesarkan dalam alam poligami. Hidupku didampingi seorang ibu yang menapati hati dengan batin terluka. Tapi emak adalah perempuan indah yang perkasa. Setelah badai yang luar biasa, ia muncul lagi di tengah gelombang dan membalikkan keadaan. Kisah emak adalah ajaran keberanian sepanjang masa. Aku hidup bersamanya selama 40 tahun. Aku ada di dekatnya, menjaganya seperti serdadu melindungi rajanya. Dan selama itulah aku menyaksikan keindahan hati seorang perempuan. Ibuku pergi dengan segumpal pelajaran tentang nilai hidup yang kubawa sampai kini. Aku akan bercerita tentang emak, perempuan indah yang mengajarkan aku tentang hidup. Sesuatu yang tidak pernah kau takutkan jika kau tahu makna kesabaran. Perempuan indah yang mengajarkan aku tentang hidup. Ya. Emak yang mengajarkan Pak Yusuf Kalla tentang hidup. Seorang Atira, kesabarannya sangat terlihat jelas, terus mendidik, terus menyayangi, terus memberi makan yang enak-enak. Dengan tangannya, dengan palu marahnya, dengan kain-kain cantiknya, semua itu adalah untuk kebahagiaan anak-anak.